Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang tantangan dan solusi komunikasi multikultural dalam dunia kerja. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu saya. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kamu merasa salah saat kerja bareng orang dari budaya berbeda? Tenang aja, kamu nggak sendirian. Di era globalisasi ini, lingkungan kerja makin beragam. Tapi, semakin beragam, komunikasi juga semakin kompleks. Nah, hari ini kita bakal bahas komunikasi multikultural di tempat kerja dari sudut pandang teori human relation. Yuk, disimak. Mutia, menurut saya ide kamu belum cukup kuat. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan yang saya usulkan saja? Ya, baik. Dalam komunikasi verbal, Sasa terbiasa dengan gaya komunikasi langsung atau to the point, khas dari budaya Jerman. Sementara Mutia, dari budaya yang lebih high context, seperti Indonesia, memilih diam dan tersenyum sebagai bentuk sopan santun dan menjaga harmoni. Manusia bukan sekedar mesin produksi, karyawan punya emosi, kebutuhan sosial, dan ya latar belakang budaya yang unik. Menurut teori ini, suasana kerja yang nyaman, komunikasi yang hangat, dan perhatian pada aspek manusia bisa meningkatkan produktivitas. Tapi, apa jadinya kalau budaya kita berbeda-beda? Nah, disitulah tantangannya. Aku sih sebenarnya kurang setuju sama idenya Sasa, tapi aku mau ngomong langsung juga kurang enak. Kalau kataku sih kamu ngomong langsung aja sih hari ini daripada nanti bleber kan. Yaudah kamu ngomong langsung aja. Oke deh, nanti aku coba. Semangat. Mutia merasa sungkan untuk menyampaikan ketidaksetujuan secara terbuka, tapi sastra justru menganggap diamnya Mutia sebagai tanda setuju. Dalam komunikasi multikultural, perbedaan gaya komunikasi bisa bikin bingung. Orang dari budaya high context seperti Jepang atau Indonesia sering berkomunikasi secara tidak langsung, sedangkan orang dari budaya low context seperti Jerman atau Amerika lebih suka yang to the point. Jadi ketika orang Jerman presentasi ini belum siap, dia nggak bermaksud kasar, tapi bagi rekan kerjanya dari Indonesia itu terdengar bisa menyinggung. Ada juga faktor seperti perbedaan cara penyampaian kritik, perbedaan ekspresi emosi, aturan sopan santun yang berbeda, bahkan cara menatap atau memberi isyarat tubuh. Saya di sini mau nunjukin ide saya. Ada ini. Jadi kamu keberatan sama ide saya yang tadi? Ya. Kalau kamu keberatan, kenapa kamu nggak bilang dari awal, Muti? Tadi contoh klasik miskomunikasi antar budaya, baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam teori human relation, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa cara menyampaikan dan menafsirkan pesan bisa sangat berbeda, tergantung pada latar budaya masing-masing. Lalu, gimana cara mengatasi tantangan ini? Menurut pendekatan human relation, jawabannya adalah empati dan kesadaran budaya. Yang pertama, dengarkan aktif. Yang kedua, hargai gaya komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, jangan langsung menghakimi. Dan yang keempat, penting banget belajar budaya kolega kita. Perusahaan juga bisa mengadakan pelatihan lintas budaya dan membangun budaya kerja yang inklusif. Intinya, komunikasi multikultural itu menantang tapi juga memperkaya. Dengan memahami teori human relation dan membuka diri terhadap perbedaan budaya, kita bisa membangun lingkungan kerja yang lebih hangat, produktif, dan penuh rasa saling menghargai. Karena pada akhirnya kerja itu bukan cuma soal hasil, tapi juga tentang hubungan antar manusia.